warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibillah. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghusus salamullah alaika rabbi bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musli'in bil wahidati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Ketua Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kecamatan Kebomas beserta jajarannya yang kami hormati, Bapak Ibu Khadimul Wahidiyah tingkat kecamatan, desa, serta imam-imam jamaah yang kami hormati, sesepuh-sesepuh, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang senantiasa kita taati dawuh-dawuhnya, yang kami muliakan. Hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat, khususnya kanak-kanak Wahidiyah yang pada siang hari ini menjadi sponsor terlaksananya Mujahadah Syahriyah ini yang kami banggakan. Panitia pelaksana yang kami hormati, Sohibul Bait yang kami muliakan, tak lupa protokol yang kami taati. Di hari yang penuh barokah ini, izinkanlah diri pribadi kami ikut serta di belakang hadirin hadirat untuk memanjatkan rasa puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua bisa berkumpul di sini menjalankan tuntunan-tuntunan dari Bahyai Quddasallahu sirrahu radhiyallahu an, melaksanakan mujahadah syahriyah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mari rasa syukur kita ini kita tandai dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalimat rasa syukur kita ini benar-benar kita sadari betul dari dalam hati kita bahwasanya kita benar-benar menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya di lisan saja, tetapi benar-benar muncul dari dalam hati kita
ketulusan kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran, karena apapun yang kita lakukan, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika tidak kita sadari, jika tidak, apalagi tidak kita yakini, itu akan menjadi amal yang tergantung, amal yang sulit untuk sampai dan kembali kepada diri kita. Di dalam Wahidiyah ini kita senantiasa diajari tentang ilmu kesadaran. Disinilah utamanya, supaya di dalam kita melaksanakan amal-amal soleh, khususnya mujahadah-mujahadah kita, harus kita benar-benar sadari betul dari dalam hati kita. Jadi tidak hanya menjadi bacaan saja. Kita tidak bisa menyerap siri-siri yang kita baca, amalan-amalan yang kita amalkan setiap hari. Yang kedua, sholawat dan salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya mudah-mudahan senantiasa terlimpah ruah kehadiran baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita sadari lagi hadirin-hadirat, untuk memanjatkan sholawat saja kita tidak cukup, tetapi di dalam kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus disertai dengan salam. Seperti yang kita ketahui, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi disinilah letak kesempurnaan sholawat kita yang mungkin sedikit membedakan dari sholawat-sholawat yang lain. Rangkaian sholawat Wahidiyah di taklif selalu bergandengan wasallimu, as-sholatu wasallimu, ada sholawat dan salamnya. Apakah jika kita hanya satu saja yang kita laksanakan atau yang kita panjatkan ini, nanti efeknya gimana? Ini tidak akan menimbulkan kesempurnaan sholawat kita, karena ayatnya sudah jelas, wasallimu taslima, ditambahkan salamnya ini. Jadi sesuatu yang sudah ditaklif dua sisi itu harus dijalankan dua-duanya. Seperti halnya syariat dan hakikat, itu sudah pasangan. Tidak bisa kita memilih salah satu, walaupun mungkin keahlian kita di salah satu itu, tetapi kita tidak boleh saling menolak antara satu dan yang lain. Begitu juga tentang sholawat ini. Sholawat itu harus disertai dengan salamnya. Bagaimana kita bersolawat, bagaimana kita mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sangat penting sekali. Terus ada lagi di belakangnya wasallimu taslima. Ini syarat terakhir tentang sholawat yang harus kita panjatkan supaya sampai kepada Rasulullah dan akan kembali lagi kepada kita semua. Disinilah pentingnya kita memahami ayat demi ayat apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin Allah mengetahui bahwasanya hambanya benar-benar mencintai Rasulullah atau tidak.
Untuk yang ketiga kalinya tak lupa salam ikroman wa ta'diman wa mahabbatan yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada beliau Rasul hadas zaman radhiyallahu an, yang mana atas barokah beliau kita semua bisa dibuka pintu-pintu hati kita, sehingga hati kita terbuka untuk bisa mengenal Rasulullah SAW dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya berkat bimbingan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, kita senantiasa diobrak-obrak, senantiasa disuruh atau dituntun untuk senantiasa bersolawat, menggunakan solawat wahidiyah ini untuk mengenal Rasulullah SAW, sehingga kita bisa usul kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang kami muliakan, pada siang hari ini sponsor Kanak-Kanak Wahidiyah, sungguh hadirin hadirat, ini sangat penting buat masa depan Wahidiyah sendiri. Jika kita tidak benar-benar memantau, kita tidak benar-benar membimbing anak-anak kita, sungguh mau seperti apa nanti ke depannya sholawat Wahidiyah ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya anak-anak kita terlahir dalam keadaan suci. Mau dicetak seperti apa itu tergantung orang tuanya. Mau diajak kemana itu tergantung orang tuanya. Karena yang namanya kanak-kanak pasti mengikuti dan selalu membutuhkan petunjuk, membutuhkan bimbingan dari orang tuanya. Jadi ini sangat penting betul bahwasanya Bapak Ibu hadirin hadirat, khususnya yang sudah memiliki anak-anak, mari benar-benar kita tuntun anak-anak kita untuk mengenal, kita berikan jalan untuk mengenal Rasulullah SAW, sehingga kanak-kanak kita di masa depan tidak akan terjerumus atau mungkin tersesat, sehingga tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, kanak-kanak Wahidiyah ini jika kita biarkan, ini akan menyesatkan dirinya suatu saat nanti. Jadi tergantung kita sebagai orang tua mau dibawa kemana anak-anak ini. Jika memang mau dibawa ke Wahidiyah, seperti yang tadi Bapak PW katakan, kita ajarkan mujahadah-mujahadahnya, kita kenalkan ajaran-ajaran Wahidiyahnya, kita tuntun dari yaumiyah, usbu'iyah hingga mujahadah kubro semampu kita, dan kita usahakan betul untuk sepenuhnya menjalankan tuntunan-tuntunan serta ajaran-ajaran Wahidiyah. Ajaran lillah billah, lil rasul bil rasul, dan lil ghos bil ghos, ini adalah media atau teori yang sangat penting untuk kita menjadi pengamal sholawat Wahidiyah yang bisa mengenal Rasulullah, bisa usul kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan kita lupakan bahwasanya ajaran Wahidiyah itu ada 5 pasal. Kita tidak hanya diajarkan untuk lillah billah, lil rasul bil rasul, tetapi kita juga diajarkan untuk
menjalankan yukti belladina hakin haqqo hingga sampai ke takdimul aham fal aham summa amfa fal amfa. Disinilah semuanya sangat penting. 3 pasal di atas ini tadi ini untuk kita menembus usul ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya setiap hari yang kita hadapi adalah sesama manusia, sesama makhluk hidup. Yang kita hadapi adalah karakter-karakter manusia, karakter-karakter teman-teman kita di tempat pekerjaan, di lingkungan masyarakat. Disinilah pentingnya yu'tibul ladina hakin haqqo dan takdimul aham fal aham sumal anfa fal anfa. Seperti yang diajarkan Rasulullah bahwasanya untuk usul kita tidak diajarkan, tidak hanya diajarkan untuk hablum minallah, tetapi kita juga diajarkan atau bahkan diharuskan untuk menjalankan hablum minan nas. Dari yukti inilah kita dibekali, kita diajari oleh beliau muallif sholawat wahidiyah qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an untuk saling mengasihi, saling menyayangi. Kita diajarkan untuk mengedepankan kewajiban-kewajiban kita, menomorduakan hak-hak kita supaya tercapai kedamaian dan terciptanya kasih sayang antar sesama manusia, khususnya antar sesama seluruh makhluk hidup pada umumnya. Sehingga jangkauannya adalah jami'al alamin. Disinilah sering kita lupakan yukti itu sendiri. Kita setiap hari berinteraksi dengan sesama manusia. Bagaimana ajaran wahidiyah yang benar dalam menghadapi manusia? Apa ajaran wahidiyah? Bagaimana cara-cara wahidiyah untuk menghadapi, untuk berinteraksi sesama manusia? Hadirin hadirat yang kami muliakan, di setiap ruang lingkup bermasyarakat, berkeluarga, itu ada sistemnya sendiri. Kenapa tadi disampaikan kita lebih mengutamakan kewajiban daripada menuntut hak-hak kita sendiri? Karena kewajiban ini sangat penting. Kewajiban kita yang kita laksanakan adalah merupakan hak bagi orang lain dalam kita berinteraksi. Sebagai contoh, di dalam lingkungan keluarga, jika kita benar-benar mengutamakan kewajiban kita, sungguh 100% bahkan 1000% rumah tangga ini mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak ada pertengkaran, tidak ada konflik sama sekali. Karena apa? Jika sang suami melaksanakan kewajibannya saja sebagai seorang suami, maka secara otomatis hak istri pasti terpenuhi. Disinilah pentingnya kewajiban yang harus kita utamakan. Begitu sebaliknya, jika sang istri hanya mengutamakan kewajiban saja, secara otomatis hak-hak seorang suami akan terpenuhi. Inilah pentingnya kita memahami tanpa menuntut hak-hak kita secara berlebihan. Mungkin manusiawi, tapi sewajarnya. Jangan sampai kita keluar dari ajaran-ajaran Islam, khususnya ajaran wahidiyah itu sendiri. Di dalam lingkungan pendidikan juga seperti itu. Kanak-kanak wahidiyah kita masukkan ke dalam sekolah.
Jika kanak-kanak kita ajarkan tentang pentingnya kewajiban yang harus diutamakan, maka dia akan mendapatkan hak-haknya secara otomatis. Sang anak akan melaksanakan kewajibannya penuh, maka hak-hak secara otomatis dia sudah memenuhi hak-hak dari para gurunya. Para guru juga seperti itu. Mungkin Bapak Ibu di sini yang ada sebagai guru seperti itu. Kita utamakan kewajiban kita tanpa menuntut hak. Laksanakan kewajibannya, memberikan pendidikan kepada murid. Itu sudah secara otomatis hak-hak murid akan terpenuhi. Apalagi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hubungan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang katanya kita cinta, yang katanya kita mahabbah sepenuh hati, tetapi setiap hari yang kita panjatkan adalah tuntutan-tuntutan hak kita pribadi. Kita seperti bermain judi kepada Allah, kita seperti bertransaksi kepada Rasulullah. Di sini perlu kita sadari betul, jika kita memang ingin mendalami ajaran Wahidiyah, intinya yang pertama adalah kesadaran. Sadar siapa diri kita, sadar apa yang harus kita lakukan. Kesadaran ini sangat penting, hadirin hadirat. Karena apa? Semua yang tidak disadari itu pasti hal yang memabukkan. Dalam hubungannya kepada Rasulullah, kita berikan kewajiban-kewajiban kita kepada Rasulullah. Meskipun beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, beliau hanya menyebut kita umati, umati, umati. Bahkan ketika masih sugeng-sugengnya masih hidup, yang hanya dipikirkan adalah umat beliau, yang dipikirkan hanyalah kita. Beliau sampai mendahulukan, jika aku tidak menemukan umatku di surga, akan aku jemput mereka di neraka. Sampai di sini kita harus sadari betul, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sedang melaksanakan kewajibannya, melaksanakan perintah dari Allah. Karena memang beliau dijadikan Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditugaskan seperti itu. Beliau hanya menomorsatukan, mengutamakan kewajiban-kewajibannya, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika beliau berdakwah, beliau disakiti, beliau dicurangi, beliau hanya menjawab, aku hanya utusan, aku hanya berkewajiban untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Aku ditugaskan hanya untuk menyadarkan umat untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita sadari betul, hadirin hadirat, kewajiban kita kepada Rasulullah itu apa? Rasulullah mengajarkan kita dengan penuh ajaran-ajarannya yang dirangkum dari syariat-syariat, entah itu ilmu fikih, entah ilmu yang lain, tapi yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besar jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, hadirin hadirat. Tetapi kita selalu bermalas-malasan, kita selalu meremehkan sholawat yang kita baca, sholawat yang kita lantunkan
di lisan saja. Ingat hadirin hadirat, sholawat wahidiyah fungsi utamanya adalah menjernihkan hati dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak makrifat dulu terus baru mencapai kesadaran? Karena makrifat ini adalah ujung dari perjalanan seorang murid untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa makrifat? Bagaimana kita bisa mencapai kesadaran ini? Yang pertama adalah kita harus mencapai kejernihan hati. Apakah kita mampu? Apakah kita bisa untuk mencapai kejernihan hati ini? Disinilah fungsinya sang guru, hadirin hadirat. Beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu senantiasa mentirakati murid-muridnya untuk senantiasa bisa ikut usul mencapai kejernihan hati supaya bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan sholawat wahidiyah, melalui mujahadah ini sendiri ini sangat luas, hadirin hadirat. Ketika kita bermujahadah melantunkan sholawat wahidiyah dengan penuh kesadaran, dengan penuh keyakinan, dengan penuh rasa mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disitulah kita akan merasakan perubahan-perubahan positif, perubahan-perubahan di lingkungan masyarakat, di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, menuju perubahan-perubahan yang positif. Itulah tanda-tanda kejernihan hati kita, hadirin hadirat. Disitulah kita bisa mengkoreksi diri kita sendiri sampai di mana, sudah seperti apa selama ini, selama kita mengamalkan sholawat wahidiyah ini. Apakah sudah ada perubahan-perubahan di dalam diri kita dalam menghadapi sesama manusia, dalam menghadapi teman-teman kita, dalam menyikapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah bisa lebih tenang? Apakah kita sudah bisa jernih dalam mengolah pikiran kita? Disitulah kita bisa mengkoreksi diri kita sendiri bahwasanya hasil atau tidaknya dari mujahadah kita. Setelah kita bermujahadah menggunakan membaca sholawat wahidiyah, jangan berhenti di situ. Mujahadah ini sangat luas. Secara bahasa, mujahadah ini adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ini bisa kita terapkan. Kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam bermasyarakat. Kita juga bisa bermujahadah di situ. Seperti halnya sholat. Sholat juga seperti itu, hanya 5 waktu yang wajib. Tetapi kita sering mendengar, kita diusahakan untuk senantiasa sholat 24 jam. Bahkan beliau Kanjeng Rama radhiyallahu anhu mendawuhkan dalam hal istighraq di dalam sholawat wahidiyah dulu hanya sekian menit, tetapi di kesempatan kubro yang terdahulu beliau mendawuhkan istighraqlah di dalam selama 24 jam. Disinilah kita harus jeli dalam menyikapi dawuh-dawuh beliau. Kenapa kok bisa 24 jam? Terus bagaimana pekerjaan-pekerjaan kita? Terus bagaimana hak-hak anak dan istri kita? Disinilah
Mujahadah itu sangat luas. Mujahadah itu bukan hanya membaca sholawat wahidiyah, tetapi ketika kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan kita setiap hari, dalam mengisi yu'ti itu tadi, di situ juga bernilai mujahadah. Ketika kita benar-benar mendidik anak-anak kita, menuntun anak-anak kita, disitulah ada nilai-nilai mujahadahnya. Ketika mujahadah di lingkungan ini kita bisa laksanakan, dan ketika kita sudah menyadari bahwasanya ini adalah bernilai mujahadah, sekali lagi, inilah mujahadah kita selama 24 jam. Kesadaran disinilah yang dinamakan istighraq 24 jam itu tadi. Kita menyadari betul, kita fokus bahwasanya perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan yang Allah inginkan, yang Allah berikan petunjuk kepada kita, sehingga kita tidak merasa ada, kita tidak merasa melakukan apa-apa. Disitulah istighraq kita akan muncul secara sendiri. Jadi disinilah pentingnya kesadaran ini tadi. Kita harus menyadari betul apa yang kita lakukan. Ketika kita berinteraksi, apalagi kita melakukan penyiaran, jika hanya sekadar di lisan saja, itu akan terasa berat ke depannya. Tetapi ketika kita menyadari betul, lagi-lagi kesadaran kita, bahwasanya di dalam hati kita, melalui hati kita, Allah sedang memberikan petunjuk yang dilewatkan kepada kita, kepada orang lain. Hadirin hadirat yang kami muliakan, penting sekali jika kita memang menganggap beliau Kanjeng Rama Kyai radhiyallahu anhu adalah guru kita. Mari kita cari tahu, kita koreksi lagi tugas seorang murid itu seperti apa, kewajiban murid itu seperti apa, supaya kewajiban kita kepada sang guru kita bisa memenuhinya, sehingga nantinya hak-hak dari sang guru, hak-hak dari kita akan bisa terpenuhi semuanya. Disitulah hadirat pentingnya kita mengutamakan kewajiban terlebih dahulu. Beliau Romo Kyai Latif Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu mendawuhkan, nadrahku sebesar rasa cintamu padaku. Disinilah jika kita benar-benar meyakini, kita benar-benar memakokkan diri kita, memposisikan diri kita sebagai seorang murid, jangan melupakan kewajiban-kewajiban kita sebagai murid itu seperti apa. Walaupun seorang murid itu senantiasa dikelilingi oleh hawa nafsu, karena memang dari kata murid itu adalah keinginan itu sendiri. Jadi ini bedanya murid dengan murad. Murid itu masih berupa keyakinan untuk mencapai ma'rifatullah. Tetapi sebaliknya, jika Allah yang menginginkan kita akan disebutnya bukan murid lagi, melainkan seorang murad. Murad itu adalah seseorang murid yang diinginkan oleh gurunya, bukan seorang murid yang menginginkan menjadi murid untuk berguru kepada seorang guru. Hadirin hadirat yang kami muliakan, khususnya anak-anak Wahidiyah, mari kita pelajari betul, jangan sampai kita tergerus oleh kemajuan teknologi yang
semakin maju ini? Kenapa ajaran Islam selalu ada di setiap zaman? Kenapa ajaran Islam sepertinya ada yang baru di setiap zaman? Sebenarnya tidak ada yang baru dalam sejarah, dalam ajaran Islam. Ajaran Islam, kita merasa ada sesuatu yang baru itu karena ajaran-ajaran terdahulu tergerus oleh kemajuan zaman. Ini tidak menutup kemungkinan ajaran-ajaran Wahidiyah ini sendiri juga bisa tergerus oleh kemajuan zaman di zaman sekarang hingga ke zaman berikutnya. Begitu pentingnya estafet perjuangan dari bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, serta sampai ke anak-anak Wahidiyah. Disinilah kita sebagai orang tua yang harus ikut andil dalam menjaga kemurnian ajaran-ajaran Wahidiyah ini untuk bisa nanti disampaikan kepada anak-anak Wahidiyah, sehingga semaju apapun perkembangan zaman ke depannya, ajaran Wahidiyah akan tetap murni, akan tetap sesuai dari ajaran-ajaran sebelumnya. Ini semua adalah perintah, hadirin hadirat. Bukan kita mencari sesuatu, bukan kita untuk menginginkan sesuatu, tetapi ini murni perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, sholawat-sholawat yang senantiasa kita lantunkan, ini semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus melaksanakan perintahnya. Ibadah-ibadah kita harus kita sadari, kita harus dasari betul dan menggunakan ajaran-ajaran Wahidiyah, sehingga tidak ketika kita melakukan amalan-amalan apapun, kita tidak akan lepas dari jangkauan sang guru, kita tidak akan lepas dari pantauan sang guru. Kita akan senantiasa diberi petunjuk dalam melakukan ibadah-ibadah, karena guru kita lah yang mengetahui betul kemurnian ajaran-ajaran Islam yang sudah lama mungkin tergerus oleh kemajuan zaman. Dan beliau sang guru kita senantiasa pasti mengetahui bahwasanya kedepannya ajaran Wahidiyah ini juga bisa tergerus oleh zaman. Maka dari itu beliau selalu menekankan kepada kita semua untuk selalu mengingatkan, selalu mengajak kanak-kanak Wahidiyah kita untuk selalu bermujahadah, untuk selalu hadir di majelis-majelis kewahidiyahan, entah itu rapat departemen atau rapat yayasan. Supaya apa? Supaya dalam diri kanak-kanak Wahidiyah ini tertanam betul tentang Wahidiyah ini, tentang ajaran-ajarannya yang murni, ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sungguh sebuah perintah ini sangat penting. Perintah ini tidak bisa kita abaikan. Semua yang kita lakukan adalah sebuah perintah. Ada sebuah kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menimbali, memanggil dua orang manusia yang sedang disiksa di neraka.
Orang pertama dipanggil oleh Rasulullah, "Ya fulan, bagaimana rasanya di neraka?" Orang pertama ini menjawab, "Pedih, sakit, rusak, dibentuk lagi, rusak, dibentuk lagi." Apa jawaban Rasulullah? "Ya sudah, kamu kembali ke neraka." Tetapi ketika orang ini menyadari bahwasanya Rasulullah sedang memerintahnya untuk kembali ke neraka, betapa girangnya orang ini berlari dengan penuh kegembiraan, padahal dia sendiri sedang menuju ke neraka. Kemudian yang orang kedua, bagaimana rasanya di neraka? "Sakit ya Rasulullah." Kemudian perintah yang sama, "Ya sudah, kamu di sini saja." Dua-duanya sama-sama menerima perintah, walaupun berbeda perintahnya, tetapi jika perintah itu benar-benar dari Rasulullah, dari seorang utusan Allah, kekasih Allah, kita wajib melaksanakannya. Kita akan berbeda untuk bisa merasakannya. Walaupun perintah itu sebuah kepedihan, perintah itu sebuah hal yang tidak menyenangkan, tetapi disinilah pentingnya sebuah perintah untuk kita laksanakan. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kanak-kanak Wahidiyah ini sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan Wahidiyah. Begitu banyak kegiatan dia di pendidikan umum, tetapi kita tidak boleh kalah dalam hal itu. Kita harus betul-betul mengajarkan ajaran-ajaran Wahidiyah ini kepada kanak-kanak Wahidiyah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sholawat Wahidiyah ini mungkin bagi kita sudah sering kita lakukan, kita kumandangkan, tapi mari hadirin hadirat, kita kembalikan siri-sirinya, kita kembalikan inti-intinya, kita coba menyerapi lagi, kita coba buka lagi terjemahannya, kita coba lagi untuk memahami isinya, supaya kita bisa menerapkan, kita bisa melihat, kita bisa merasakan siri-siri yang ada di dalam sholawat Wahidiyah ini, supaya benar-benar apa yang dituntunkan, apa yang diinginkan oleh sang mu'alif di bawah pengasuh perjuangan Wahidiyah ini sesuai yang diharapkan oleh beliau-beliau. Hadirin hadirat yang kami muliakan, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Terakhir, mari kita tata adab lahir batin kita. Kita mencoba merasakan yang kita selalu mendengar, bahwasanya di setiap majelis Rasulullah, apalagi majelis sholawat, Rasulullah selalu hadir. Coba kita ingat-ingat terakhir kita bisa merasakan kehadiran Rasulullah itu kapan. Mari kita fokuskan diri kita, kita getarkan hati kita, kita mencoba untuk benar-benar merasakan, kita cari kehadiran Rasulullah di majelis ini dengan adab lahir batin yang sempurna,
Mari kita fokuskan, kita coba getarkan hati kita, kita lepaskan semua pikiran kita buang jauh-jauh beban-beban di hati kita, supaya kolbu kita terbuka, supaya siri-siri dari sholawat yang kita baca itu benar-benar merasuk dalam diri kita untuk merasakan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu, yang selalu berjanji, yang selalu meyakinkan kita ketika sholawat wahidiyah ini dikumandangkan, beliau selalu hadir. Mari hadirin kosongkan pikiran kita fokuskan, jangan kita kejar menangisnya, tapi mari kita kejar getaran-getaran, mari kita kejar siri-siri yang ada di dalam sholawat wahidiyah ini, untuk membuka kolbu kita, untuk menyingkirkan hijab-hijab di hati kita yang hanya menghalangi kita untuk bisa wusul pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adad billahi wa fiyudatihi wa amdad. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad,
لي يا سيدي سواك فإن أردت كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث السلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنذره موصلة الحضرة الغالية يا أيها الغوث السلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنذره موصلة الحضرة الغالية يا أيها الغوث السلام الله عليك ربي بإذنه وانظر إلي سيدي بنذره موصلة الحضرة العالية يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك وسلامه ذلات وذلت التي في بركته خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ذلات وذلت التي في بركته خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ذلات وذلت التي في بركته خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل وسائر الأنام والمسلمين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب والف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل وسائر الأنام والمسلمين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب واهدم بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل وسائر الأنام والمسلمين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب والف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وجهاده يا الله اللهم بارك
المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله، وفي هذه المجاهدة يا الله. استغفروا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركته وسهاد السماء وأوله وشاهد أولئك يا الله يا الله يا الله. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركته وسهاد الزمان وأوله وشاهد أولئك يا الله يا الله يا الله رضي الله عنهم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركته وسهاد الزمان وأوله وشاهد أولئك يا الله يا الله يا الله رضي الله بلغ جميع العالمين بدانا أنا وقلبي كثير بلغ جميع العالمين بدانا أنا وقلبي كثير بلغ جميع العالمين بدانا أنا وقلبي كثير بلغ فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فافروا إلى الله 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 فافروا إلى الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Mari kita yakin, saya yakin sesadar-sadarnya bahwasannya permohonan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disyafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang kami muliakan, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kami titipkan akan wahidiah kepomas kepada panjenengan sedaya supaya mendapatkan pendidikan yang layak dan mendapatkan pemantauan dari orang tua, supaya anak-anak kita benar-benar terbentuk dan menjadi pejuang wahidiah di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Segala salah dan hilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min al-ghaus hadha zaman radhiyallahu anhu nadra wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi